Gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Beberapa jenis penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia, diantaranya yang pertama yaitu COVID-19 dan pneumonia. Saat ini, dunia digemparkan dengan mewabahnya virus baru yaitu coronavirus, dengan penyakitnya yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Asal mula virus ini adalah dari kota Wuhan, Cina Tiongkok, yang kemudian menyebar dengan sangat cepat ke dunia, termasuk ke Indonesia. Infeksi coronavirus ini dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala utama yang sering muncul yaitu yang pertama adalah demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, yang kedua yaitu batuk, yang ketiga sakit tenggorokan, dan yang keempat itu nyeri dada atau kesulitan bernafas. Salah satu komplikasi paling berbahaya dari COVID-19 adalah pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada bronkiolus dan alveolus yang selain disebabkan oleh coronavirus juga disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Gejala yang ditimbulkan oleh penderita pneumonia yaitu batuk, nyeri dada, sesak nafas, dan batuk berdahak. Cara mencegah dari pneumonia dan COVID-19 yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, menghindari kontak dengan orang yang sedang terpapar penyakit. Selanjutnya itu menggunakan masker, dan yang terakhir menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam atau menggunakan tisu. Yang kedua yaitu penyakit influenza yang disebabkan oleh infeksi virus influenza dengan gejala demam, pilek, bersin, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Cara pencegahan dari influenza yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan dan menggunakan masker ketika berkendaraan. Yang ketiga yaitu tonsilitis. Adalah infeksi tonsil atau yang sering kita sebut dengan amandel, disebabkan oleh virus adenovirus, rhinovirus, influenza, coronavirus, dan bakteri Streptococcus. Ini adalah contoh gambar tonsil yang telah terinfeksi. Yang keempat yaitu faringitis, adalah infeksi pada faring disebabkan oleh adenovirus, rhinovirus, orthomyxovirus, coronavirus, dan bakteri Streptococcus pyogenes. Ini adalah contoh tenggorokan manusia yang telah terpapar faringitis. Biasanya faringitis diikuti dengan tonsilitis dengan gejala yang pertama yaitu batuk, sakit kepala, demam, sakit leher dan telinga, dan sakit tenggorokan. Penanganan untuk kedua penyakit ini yaitu yang pertama memberi antibiotik atau anti jamur, dan yang selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Penyakit yang kelima yaitu tuberkulosis atau biasa dikenal dengan singkatan TBC, yaitu infeksi pada paru-paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini adalah gambar dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang berbentuk basil atau batang. Gejala yang ditimbulkan oleh penderita TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, sulit bernafas, lesu, batuk berdarah, hilang nafsu makan, berkeringat di malam hari, dan sakit pada bagian dada. Nah, jika kamu memiliki gejala seperti ini, ada baiknya langsung berkonsultasi ke dokter. Adapun cara pencegahan penularannya bagi yang terinfeksi TBC yang pertama adalah menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam atau menggunakan tisu. Buang dahak jangan sembarangan, yaitu buang ke lubang WC, ventilasi udara yang baik, dan minum obat secara teratur. Nah, ini adalah gambar perbedaan antara paru-paru yang terinfeksi TBC dengan paru-paru normal. Bagian kiri itu adalah paru-paru terinfeksi TBC. Dapat kita lihat bahwa paru-paru yang terinfeksi TBC itu terdapat lubang-lubang kasar pada bagian paru-parunya.
Yang keenam yaitu asma, adalah penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan seperti alergi dalam tubuh oleh asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Disarankan untuk penderita asma ini menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Nah, ini adalah gambar menunjukkan perbedaan saluran pernapasan manusia normal dengan penderita asma. Dapat kita lihat perbedaan pada penderita asma, yakni gambar sebelah kanan, saluran pernapasan dindingnya mengalami penebalan sehingga saluran mengecil. Hal ini menyebabkan udara pernapasan menjadi tersumbat. Yang ketujuh yaitu kanker paru-paru, adalah pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Disebabkan oleh sekitar 85% perokok aktif yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Selebihnya yaitu sekitar 10-15% disebabkan oleh faktor keturunan, menghirup debu asbes, dan udara yang terpolusi, serta perokok pasif. Berikut adalah gambar perbedaan antara paru-paru normal dengan penderita kanker paru-paru. Gambar A adalah paru-paru normal, sedangkan gambar B adalah paru-paru penderita kanker dengan warna paru-paru yang telah menghitam. Gejala yang ditimbulkan oleh kanker paru-paru diantaranya batuk berdarah, berat badan turun drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Adapun pencegahan untuk kanker paru-paru, yang pertama, paling utama yaitu menghindari merokok aktif, karena ternyata merokok bukan hanya menyebabkan kanker paru-paru tapi juga penyakit lainnya seperti diabetes, serangan jantung, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan ilmuwan sepakat menyatakan bahwa merokok tidak mempunyai satupun hal positif bagi kesehatan manusia. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Dan yang ketiga, rajin berolahraga.